Sinta baru aja pindah ke kota lain, agen real estate-nya nawarin dia 4 rumah sewa. Apa kamu bisa ngebantu Sinta milih rumah yang sesuai? Lantai di rumah pertama nggak rata tuh. Rumah kedua terlalu deket sama restoran cepat saji. Kalau mau tinggal di situ, dia harus tahan sama bunyi berisik dan berbagai macam bau nggak enak. Rumah keempat dihuni hantu. Lihat foto di dinding itu deh. Masa gerak-gerak sendiri? Di cermin ini juga ada bayangan hantu. Tapi rumah ketiga kelihatan nyaman dan aman banget. Setelah pindah ke rumah baru, Sinta dapat 3 kue dari tetangganya. Tapi cuma 1 kue yang ternyata bisa dimakan. Kamu bisa ngebantu Sinta nyari tahu kan? Di topping kue pie pertama, gak cuma ada berry, tapi juga ada kecoaknya. Ih, ada gigi manusia yang nyempil di permukaan kue ketiga. Kue kedua kelihatannya aman deh, meski warnanya agak aneh. Sinta ngundang para tetangganya makan malam di rumahnya biar saling akrab. Dia ngeliatin mereka salah satu koleksi batu rubi yang dia beli di Thailand. Kemudian mereka kembali menikmati suasana makan malam. Tapi setelah semua tamu itu pulang, batu permata itu juga ikut hilang. Sinta menghubungi polisi dan nunjukin foto mereka saat pesta. Siapa yang udah nyuri permata itu? Cowok ini, dia ngumpetin permatanya di dekat kepala. Sinta diundang ke pesta barbecue, tapi setelah tiba di tempat pesta, dia malah ketakutan. Rumah itu dipenuhi tikus. Berapa tikus yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 13. Saat mendengar sayup-sayup musik, Sinta mulai memasuki rumah itu. Di halaman belakang, dia ngelihat beberapa orang lagi pesta api unggun. Sambil manggang marshmallow, mereka nyeritain kisah horor. Sinta pengen gabung sih, tapi setelah ngelihat ada yang nyeremin, dia langsung pulang. Memangnya kenapa? Cowok ini nggak punya bayangan, dia pasti vampir. Cowok vampir itu bernama Lucky dan keesokan harinya dia datang ke rumah Sinta. Jadi kota yang aneh itu ternyata dihuni oleh para zombie, putri duyung, vampir, elf, dan manusia serigala. Tapi mereka semua berhubungan baik. Lucky kemudian ngajak Sinta jalan-jalan mengelilingi kota. Karena perut Sinta mulai keroncongan, mereka kemudian mampir di sebuah restoran. Apa kamu bisa ngebantu Sinta nyari zombie di antara pengunjung ini? Cewek yang ini, lihat aja makanannya. Di dalam mie-nya ada cacing tuh. Setelah makan siang, Lucky nembak Sinta dan ngajak cewek itu jalan bareng. Karena wajah Lucky sangat menawan, Sinta langsung bilang, "Iya, tapi Lucky harus bisa mecahin teka-teki ini dulu. Aku bisa nusuk tanpa perlu bikin luka, tapi aku harus tertekan dulu baru bisa nusuk. Apapun yang aku tusuk pasti akan menyatu. Dan kamu bisa melepas cengkramanku kalau tahu caranya. Apakah aku?" Karena Lucky berhasil menjawab teka-tekinya, mereka bisa ngedate bareng. Memangnya Lucky jawab apa? Aku Staples. Lucky dan Sinta akhirnya pergi ke bioskop untuk nonton film horor. Beberapa saat kemudian, Lucky nunjuk ke layar sambil ketakutan. Sinta juga ngelihat detail serupa. Memangnya apa sih yang udah bikin mereka ketakutan? Berhubung Lucky jadi vampir, layar itu harusnya cuma ngeliatin bayangan Sinta. Tapi di situ ada 2 bayangan tuh, berarti mereka nggak sendiri. Esok paginya Sinta berbelanja di supermarket setempat. Rupanya ada banyak promo untuk para zombie, manusia serigala, dan makhluk lain. Apa kamu bisa ngebantu Sinta untuk milih susu yang pas? Susu nomor 1 berada di rak zombie, jadi kemungkinan produknya nggak cocok untuk manusia. Susu nomor 2 berada di rak yang ditempeli tulisan cuma untuk elf. Jadi sebaiknya Sinta milih susu nomor 3 aja.
Di tempat parkir, seseorang merampas tas Sinta kemudian kabur dengan sepeda motor. Sinta langsung mengejarnya dengan mobil, tapi dia terjebak di tengah kemacetan dan akhirnya dia sampai di perempatan dan ngelihat petugas yang berjaga. Sinta nanya dia soal cowok pengendara motor yang kali aja udah lewat selama sejam terakhir. Petugas itu menjawab, "Saya nggak lihat sama sekali. Kamu perlu ngecek rekaman kamera CCTV dari 3 jalan utama. Nggak ada pengendara yang melewati jalan pertama selama sejam terakhir. 2 petugas polisi berkuda mengadakan pencarian di jalan kedua. Dan cuma 1 truk biru yang sempat ngelewatin jalan ketiga. Jadi penjahat itu pergi lewat mana ya?" Dia melalui jalan ketiga dengan ngumpet di dalam truk. Para polisi sangat terkesan dengan cara berpikir Sinta, lalu mereka menawarinya pekerjaan sebagai detektif. Sinta pun segera menerima tugas pertamanya. Seorang penjahat ulung telah kabur dari penjara dan Sinta harus menangkapnya. Dengan barang bukti yang telah ditemukan, dia tahu kalau kejadiannya di area pertanian. Di situ dia ngelihat seorang cowok yang lagi bekerja di ladang. Detektif Sinta langsung bertanya, "Apa Anda melihat orang asing lewat sekitaran sini?" Petani itu membalas, "Maaf Bu, saya nggak tahu menau." Sinta langsung tahu kalau cowok itu adalah penjahatnya. Kok bisa? Kalau dia memang petani, kenapa dia malah ngerusak tanaman di situ? Sinta nyoba ngejar cowok itu, tapi dia langsung kabur lagi. Dia terus lari sampai ngelihat rumah dan memasukinya. Si pemilik rumah ternyata sedang ada di dalam. Sinta pun menanyainya, "Apa hari ini Anda kedatangan tamu?" Dia bilang, "Gak ada kok Bu, lagian saya kan cuma seharian di rumah." Lalu Sinta juga nambahin, "Apa Anda tinggal di sini bareng keluarga?" Cowok itu bilang kalau dia cuma tinggal sendiri. Sampai sini, Sinta langsung tahu kalau cowok itu udah bohong. Gimana dia bisa tahu? Di atas meja ada 2 cangkir kopi. Di dekat pintu juga ada payung basah. Sinta tahu kalau cowok itu sengaja ngulur-ngulur waktu agar si penjahat bisa kabur. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari temannya. Banyak orang telah melihat penjahat itu saat masuk supermarket tadi. Dia lagi ngumpet di toilet wanita dan dia tahu pasti lokasi persembunyian penjahat itu setelah sampai di situ. Apa kamu bisa ngelihat penjahat itu? Itu dia. Penjahat itu berhasil kabur dari kejaran Sinta melalui jendela. Dia berlari ke jalanan ramai dan Sinta mengikutinya. Apa kamu bisa bantu Sinta nyari penjahatnya? Oh, di sini. Setelah lelah kerja seharian, Sinta mampir ke pom bensin untuk ngisi bahan bakar. Dia segera membayar uangnya dan pergi dari situ. Ternyata sebuah mobil sudah membuntutinya. Karena nggak tahu mobil dan pengendaranya, dia segera menghindar. Meski sudah ngebut dan ambil belokan tajam, usahanya tetap sia-sia. Akhirnya dia sampai di kantor polisi dan dia sangat kaget karena cowok itu juga membuntutinya sampai situ. Cowok itu bukan petugas polisi. Mobil Sinta juga baik-baik aja. Kok cowok itu terus-terusan mengikuti Sinta? Dia ngeliat ada vampir di kursi belakang mobil Sinta. Tapi ternyata vampir itu adalah Lucky. Dia cuma mau ngasih ceweknya kejutan bunga cantik dan makan malam romantis. Rumah Lucky kelihatan redup tapi tetap cantik. Sinta jadi terkesan lalu bilang, "Koleksi lukisanmu keren banget." Tapi Lucky menyaut, "Sebenarnya cuma ada 1 potret yang terbilang antik. Menurutmu yang mana?" Cowok itu memakai pelacak fitness dan di belakang cewek ini ada selfie ring. Artinya cuma potret ketiga yang benar-benar antik. Setelah melangkahkan kaki di dapur, Sinta malah menjerit. Ruangan itu dikerumuni laba-laba mengerikan. Di sini kamu bisa nemu berapa laba-laba nih? Semuanya ada 16. Lucky bilang, "Tenang aja, semuanya jinak kok." Kemudian dia ngenalin Sinta ke semua laba-laba peliharaannya dan ngasih tahu jalan ke ruang tengah.
Setelah makan malam, Lucky ngasih Sinta hadiah. Katanya, perhiasan mewah ini akan jadi milikmu kalau kamu bisa nebak jawaban yang benar. Aku tinggi dan berpilin, kecil dan gesit. Aku cuma singgah sebentar, tapi kehebohan yang kutinggalkan pasti akan berlarut-larut. Apakah aku? Semenit kemudian, Sinta berhasil memiliki kalung mutiara indah itu. Apa jawabannya? Tornado. Lucky dan Sinta sedang berdansa, tiba-tiba mereka mendengar bunyi kaca pecah dari dapur. Seseorang telah memecahkan jendela, kemudian nulis di dinding, "Kamu pasti nyesel." Sinta menginterogasi 3 saksi, hantu bernama Eddie bilang saat itu dia lagi mandi dan gak tahu suara itu. Mantan Lucky, Nora, bilang kalau dia ada di rumah lagi ngerajut sweater. Manusia serigala Ferdi bilang dia ngelihat bayangan aneh bergerak menuju rumah Lucky. Siapa yang udah bohong? Eddie, kalau dia hantu kok pakai mandi segala? Esok harinya, Sinta datang ke dermaga untuk naik perahu bareng Lucky. Tapi Sinta nggak melihatnya. Di situ dia ngelihat ada orang mencurigakan yang sedang berdiri di pantai. Dia berhenti dan keluar dari mobil. Orang-orang itu melihatnya, kemudian lari ke arah berlawanan. Sinta mengejar mereka tapi nggak bisa. Setelah ngelihat sekeliling, dia tahu kalau mereka sebenarnya hantu. Gimana dia bisa tahu? Saat Sinta ngejar mereka, dia berlari di pasir, tapi dia cuma bisa ngelihat jejak sepatunya sendiri. Tiba-tiba seseorang mendorong Sinta ke dalam air. Di kerajaan laut, Sinta bertemu Neptunus. Dia duduk di atas singgasana yang dikelilingi 3 putri duyung. Neptunus minta Sinta untuk ngembaliin kalung mutiara ke istrinya. Kalung itu baru aja hilang dan Lucky yang menemukannya di pantai. Apa kamu tahu putri duyung yang jadi istri Neptunus? Yang ketiga, dia satu-satunya cewek yang memakai cincin kawin. Saat Sinta ngasihin kalung itu ke pemilik aslinya, Neptunus menjentikan jari. Penjaga kemudian membawa Lucky dan Neptunus bilang, "Aku akan membiarkan kalian pulang dengan selamat, tapi kalian harus milih pintu yang tepat." Ada setan di balik pintu pertama, mereka siap menelan siapapun yang berani masuk. Ada lava di seisi lantai ruangan di belakang pintu kedua, dan ada sinar laser yang bisa nembus objek apapun yang disentuhnya. Pintu mana yang harus dipilih Sinta dan Lucky? Yang ketiga, mereka bisa merayap di bawah sinar tersebut supaya nggak menyentuhnya. 2 mobil sedang melaju di kota. Keduanya memulai perjalanan pada waktu yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Mobil kuning melaju lebih cepat. Kecepatannya 80 km per jam. Dan tetap saja, pada satu titik, mobil hijau berpapasan dengan mobil kuning. Kok bisa? Mobil-mobil itu melaju berlawanan arah. Aaron adalah detektif yang tengah ditugaskan menyamar di sebuah resor mewah. Polisi mencurigai bahwa pemilik hotel terlibat dalam beberapa transaksi ilegal. Tugas Aaron adalah menyelinap ke kantor manajer dan memeriksa dokumen-dokumennya. Tapi pintunya terkunci dan ada kunci kombinasinya. Aaron harus mencari tahu kata sandinya nih. Detektif ini tahu bahwa dia harus memecahkan soal matematika dan jawabannya adalah kodenya. Begitu dia memasukkan kode, pintunya terbuka. Berapa angka yang benar? Jawabannya 30. Tidak ada simbol matematika di akhir baris pertama dan kedua. Ini berarti keseluruhannya terlihat seperti ini. Sebuah lukisan yang sangat terkenal hilang dari museum. Pada akhirnya polisi berhasil menemukannya. Tapi ada satu masalah. Mereka menemukan bukan hanya 1, tapi 3 lukisan. Hanya 1 lukisan yang asli, sedangkan yang lainnya cuma salinan. Bisakah kamu membantu polisi menentukan lukisan mana yang asli?
Lukisan dengan bingkai warna coklat. Lihat aja, semua bingkai di museum ini dibuat dengan gaya yang sama. Oke, kali ini ceritanya kamu diterima di sekolah sihir terbaik. Salah satu kelas yang harus kamu ikuti adalah tentang berubah menjadi binatang. Ada 3 guru yang mengajar kelas ini. Masing-masing memiliki spesialisasi dalam mengubah diri menjadi hewan tertentu. Perhatikan ketiga guru ini dan coba cari tahu masing-masing berubah menjadi hewan apa. Apa kamu menyadari kalau guru pertama memiliki lidah yang bercabang? Dia pasti berubah menjadi ular. Guru kedua memiliki ekor singa. Dia pasti berubah menjadi singa. Dan guru ketiga memiliki cakar beruang. Dia pasti berubah menjadi beruang grizzly. Maria adalah seorang putri dan pewaris takhta. Suatu hari seorang penyihir jahat membujuk gadis itu untuk masuk ke hutan ajaib. Maria tersesat di sana. Untungnya dia punya liontin ajaib pemberian salah satu penyihir sang raja. Liontin ini akan membantumu menemukan jalan pulang jika kamu tersesat, ucapnya. Maria mengetuk liontin itu dan 3 roh muncul di hadapannya. Roh pertama adalah seekor burung hantu, roh kedua seekor kupu-kupu, dan roh ketiga adalah seekor elang. Sayangnya hanya 1 dari mereka yang tahu jalan kembali ke istana. Dan jika Maria memilih untuk mengikuti roh yang salah, dia akan pergi semakin jauh dari rumah. Bisakah kamu membantu sang putri memilih roh pembimbing yang tepat? Apa kamu memperhatikan bendera di ruang singgasana? Ada seekor kupu-kupu di masing-masing bendera tersebut. Itu berarti kupu-kupu adalah simbol resmi kerajaan. Maria harus mengikuti roh kupu-kupu. Seorang pria tinggal di sebuah gedung apartemen bertingkat. Dia punya kebiasaan yang tidak biasa terkait menaiki lift di malam hari sepulang kerja. Jika di luar hujan, dia selalu naik lift langsung ke lantai 17. Jika cuaca cerah, tapi ada orang lain di dalam lift bersamanya, dia juga langsung naik ke lantai 17. Tapi, jika tidak hujan dan dia sendirian di dalam lift, dia naik lift ke lantai 11, lalu berjalan menaiki tangga. Kamu bisa tahu alasannya? Pria itu sangat pendek, dia hanya bisa menjangkau tombol hingga lantai 11. Jika ada orang lain di dalam lift, dia meminta tolong untuk memencet tombol lantainya. Dan saat hujan, dia menggunakan payungnya untuk menekan tombol. Johnny seorang badut pesta, membawa 3 keping emas. Masing-masing keping emas tersebut memiliki berat 1 kg. Saat berjalan, pria itu tiba di sebuah jembatan. Di sana ada papan yang bertuliskan bahwa jembatan itu hanya bisa menahan beban maksimal sekitar 81 kg. Berat badan Johnny 79 kg. Johnny membaca papan itu dan masih bisa menyeberangi jembatan dengan aman membawa semua emasnya. Bagaimana bisa? Johnny berprofesi sebagai badut. Jadi dia tahu cara melakukan juggling. Sambil berjalan menyeberangi jembatan, dia menjuggling emas-emasnya agar 1 keping selalu berada di udara. Karena lapar berat, kamu mau merebus telur selama 2 menit. Kalau kamu cuma punya jam pasir selama 3 menit, 4 menit, dan 5 menit, gimana kamu bisa merebus telur hanya selama 2 menit? Saat airnya mendidih, balikan jam pasir 3 menit dan 5 menit. Lalu saat jam pasir yang 3 menit sudah habis, masukkan telurnya ke air mendidih. Sisa waktunya akan jadi 2 menit di jam pasir 5 menit. Dan kalau sudah, angkat telurnya dan dinginkan. Selamat makan! Pak Wisnu punya toko kecil bernama Five Flags. Tapi di luar toko, benderanya ada 6. Dia memang bisa membetulkannya sih, tapi lebih memilih untuk membiarkannya. Apa kamu bisa menebak alasannya? Awalnya memang gak sengaja keliru, tapi kemudian banyak orang memasuki tokonya untuk menginformasikan kesalahan ini yang justru bikin tokonya makin laris.
Seorang Raja Arif mulai lelah dengan tugas yang diembannya. Dia berniat mau mencari penerus tampuk kekuasaannya. Maka digelarlah sayembara untuk mencari pengganti sang raja. Semua peserta harus menaruh satu timun di dalam botol kaca tanpa memotong timun maupun merusak botolnya. Dan mereka cuma diberi waktu selama seminggu. Karena sayembara ini sangat mustahil dilakukan, pesertanya cuma 5 orang. Rupanya salah satu dari mereka berhasil juga. Gimana dia bisa menaruh timunnya ke dalam botol? Dia menaruh timun kecil yang masih nempel di batangnya ke dalam botol. Pertumbuhannya lumayan cepat sehingga dia bisa memenangkan sayembara. Kalau hujan terjadi saat tengah malam, 72 jam lagi mataharinya akan cerah atau enggak? Enggak lah, 72 jam lagi masih malam hari. Kamu melihat bak mandi berisi air, di situ juga ada sendok, cangkir, dan ember. Benda apa yang akan kamu pilih untuk menguras bak mandinya? Ini sih udah jelas, tinggal buka tutup bak mandinya lah. Alisa kuliah di jurusan matematika, teman sekamarnya mau ngetes kecerdasannya. Mereka mengambil 3 amplop, lalu menuliskan pesan pendek di atasnya. Mereka juga menaruh jawaban ujian Alisa di salah satu amplop itu. Hanya 1 amplop yang punya jawaban benar, 2 lainnya salah. Alisa nggak boleh membuka amplopnya dan cuma boleh memilih 1 amplop. Amplop pertama bertuliskan, di sini nggak ada jawaban ujianmu. Amplop kedua bertuliskan, jawaban ujianmu ada di sini. Lalu, di amplop ketiga tertulis, jawaban ujianmu nggak ada di amplop kedua. Amplop mana yang harus dipilih Alisa? Yang ketiga, pesan yang tertulis di situ benar, yang artinya jawaban ujian Alisa ada di amplop pertama. Jihan dan Jordi sedang berbulan madu ke Prancis. Di hari pertama mereka ikut tur keliling kota Paris, meninggalkan semua barang mereka di kamar hotel. Saat mereka kembali, seseorang sudah berdiri di luar kamar, sedang mencoba masuk. Keduanya langsung melapor ke resepsionis, tapi orang itu beralasan kalau Jihan dan Jordi telah berhutang padanya untuk biaya tur selama 4 hari terakhir. Resepsionis langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Saat itu kan masih hari pertama Jihan dan Jordi di Paris. Rizal dan Anna sedang pergi liburan. Suatu hari Anna menolak ajakan Rizal untuk pergi ke pantai karena sedang sakit. Saat Rizal balik ke kamar untuk mengambil ponsel, Anna sudah nggak ada. Saat melihatnya di pinggir kolam renang, Rizal bilang, "Kamu sendirian aja di sini." Anna mengangguk, tapi Rizal tahu kalau dia berbohong. Kok gitu? Ada 2 gelas soda dan 2 piring buah di atas meja. Rupanya, itu sudah jadi liburan terakhir mereka. Duh, jangan jadi sad boy ya Rizal. Sandra dan anaknya Aviani piknik bareng di dekat danau. Akhirnya, mereka mendapat tempat yang pas untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Sandra baru keingat kalau kameranya tertinggal di mobil. Jadi, dia langsung pergi mengambilnya. Saat dia kembali, Aviani udah nggak ada. Wanita itu menghubungi polisi dan mereka langsung melakukan pencarian. Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di dekat situ. Polisi segera menginterogasi ketiganya. Benny menginformasikan, "Saya memang sempat jalan di dekat situ, lalu melihat cewek itu duduk di dekat danau. Tapi saya nggak ngapa-ngapain, kan cuma numpang lewat." Jennifer bilang, dia sama sekali nggak lihat ibu dan anak itu di TKP. Fanny juga bilang kalau dia nggak melihat keduanya, tapi dia sempat mendengar ada teriakan. Jadi polisi harus nahan siapa nih? Jennifer, dia memakai shawl milik Aviani.
Bram menghubungi polisi di pagi buta. Di malam sebelumnya, dia dan pacarnya Esti nobar horor di rumahnya. Karena takut setengah mati, Esti nggak berani pulang. Akhirnya dia menginap di rumah Bram. Saat tidur, cewek itu bermimpi buruk dikejar-kejar zombie. Malahan, dia nggak bangun-bangun sampai pagi. Bram pun jadi bingung, tapi polisi malah menahan cowok itu dan mengecapnya bersalah. Loh, kok bisa? Bram bilang kalau pacarnya nggak bangun-bangun sampai pagi. Lalu gimana dia bisa tahu isi mimpi Esti? Tito baru saja dari New York menuju ke kota kelahirannya, Chicago. Dia mau melepas rindu bareng papanya selama seminggu. 3 hari kemudian, papanya memberitahu polisi kalau Tito telah minum racun. Polisi segera mengecek barang Tito. Barangkali ada yang mencurigakan. Sesaat kemudian, petugas malah membawa pria itu ke kantor polisi untuk menginvestigasinya lebih lanjut. Memangnya mereka mencurigai apa? Polisi menemukan tiket pulang dari Chicago ke New York. Tito nggak akan beli tiket ini kalau nggak berencana pulang ke New York. Ismi lagi asik menyusuri hutan. Dan kamu tahu gimana kelanjutan ceritanya? Ya, bener banget. Dia kesasar lagi. Setelah berjam-jam mencari jalan pulang, dia malah sampai di rumah penyihir. Ismi pun meminta tolong ke si penyihir untuk menunjukkannya jalan pulang. Padahal sebetulnya, nenek sihir itu mau menjadikan Ismi sebagai budaknya, tapi dia lagi pusing memikirkan solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalahnya. Dalam waktu dekat, dia mau liburan sambil mancing. Dia juga sudah menyiapkan pancingnya, tapi jorannya kepanjangan, ukurannya sampai 4 meter. Padahal, di kereta nanti, penumpangnya cuma boleh bawa barang yang panjangnya maksimal 3,5 meter. Si penyihir berjanji kalau Ismi bisa membantunya mendapatkan solusi, dia akan meloloskan cewek itu dari situ. Apa yang bisa Ismi sarankan? Karena jago geometri, Ismi menyarankan si penyihir itu untuk memasukkan jorannya ke kardus yang berukuran 3,5 kali 1,5 meter. Kalau ditaruh miring, jorannya akan tetap muat kok. Malam Senin kemarin, Bu Kesha ngerumpi di rumah temannya sambil ngeteh bareng. Di tengah obrolan, temannya bilang kalau sore itu dia baru melihat anak Bu Kesha nongkrong di mall. Bu Kesha jadi dongkol deh, karena semua anaknya lagi dikurung di rumah. Saat Bu Kesha nanya, anakku yang mana sih? Temannya nggak tahu pasti, karena saat itu dia nggak pakai kacamata. Sesampainya di rumah, Bu Kesha langsung mencecar anaknya soal aktivitas mereka sepanjang hari. Amara bilang dia seharian baca buku. Bianca bilang sepulang sekolah dia belajar lagi di perpus. Citra bilang dia sibuk latihan untuk nyiapin konser pianonya. Siapa yang berbohong? Bianca, saat itu hari Minggu, semua sekolah pasti libur. Tina dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau hari itu dia nggak makan maupun minum. Kakaknya Christina bilang dia nggak tahu menau soal insiden ini. Teman Tina, Rina, kemudian bilang, kami lagi di sekolah saat Tina jatuh sakit. Dan pacar Tina, Ari, bilang, hari ini saya belum ketemu dia. Gimana bisa Tina diracun dan siapa pelakunya? Tina memang belum makan, tapi dia pakai lipstik. Di dalamnya ada racunnya. Nah, satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Tina hanyalah kakaknya, Christina. Telah terjadi kecelakaan mobil di terowongan. Polisi mencurigai salah satu pengemudi yang bernama Umar ngantuk saat nyetir. Tapi Umar menyangkal. Enggak kok pak, saat itu hujan deras, jadi penglihatan saya kabur. Karena nggak percaya dengan pernyataannya, petugas segera menahan cowok itu. Kenapa? Kecelakaan itu terjadi di terowongan. Di situ nggak mungkin turun hujan lah.
Beberapa mobil di kota X dicuri oleh seseorang. Setiap kali mobilnya dibawa kabur, pemiliknya selalu mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Di tiap pesannya, selalu ada 2 emoji yang sulit dipahami. Polisi segera melacak nomor itu dan geolokasinya menunjuk ke 3 rumah. Mereka menginterogasi semua pemiliknya, Pak Tetra, Bu Nana, dan Pak Wildan. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Ternyata kedua emoji itu bisa dikaitkan dengan pelaku. Ada gambar tembok dan bapak bersama putranya. Kalau salah satu suku katanya digabungkan, akan terbentuk nama Tetra. Jadi, pencuri mobil di kota tersebut pasti Pak Tetra. Oke, yuk lanjut. Anika menerima sebuah surat yang berisi ajakan kencan dari seseorang. Surat itu manis, tapi nggak ditandatangani, jadi nggak tahu siapa pengirimnya. Dia menebak 3 pria, semuanya adalah teman kuliahnya. Menurutmu, siapa yang mengajak Anika kencan? Lihatlah tanda ini di akhir surat. Orang ini memiliki tato yang sama persis. Jadi, aku yakin surat itu darinya. Sebuah kantor dirampok dan polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Uang dicuri dari laci, tapi nggak ada jejak pembobolan. Kuncinya baik-baik saja dan semua jendela terkunci. Lihatlah ke sekeliling dan coba tebak bagaimana perampok masuk. Lihatlah lubang ventilasi, sedikit terbuka. Perampok pasti menggunakan cara ini untuk masuk ke kantor dan keluar. Seorang petugas polisi sedang mengikuti seorang perampok di sekitar kota. Tiba-tiba, perampok tersebut masuk ke rumah sakit dan menghilang. Ketika petugas polisi itu memasuki gedung, ada 3 orang pekerja. Salah satu dari mereka pasti perampok yang berdandan dan berpura-pura menjadi dokter. Bisakah kamu mengetahui siapa? Pria di tengah. Lihat lencananya, ada gambar seorang wanita di atasnya. Dia pasti mengenakan pakaian yang pertama kali dilihatnya. Pada siang hari, seseorang mencoret-coret dinding museum dan polisi mencari pelakunya 1 jam setelah kejadian. Mereka berkeliaran di jalan-jalan kota kecil dan menemukan 3 tersangka. Adam bilang dia sedang bekerja dan baru saja kembali. Carter bilang dia sedang sibuk mengecat pagar rumahnya. Blake bilang dia sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan dan gak tahu menau tentang apa yang terjadi. Siapa yang bersalah? Carter, ada cat di tangannya dan memang sesuai dengan alibinya bahwa dia sedang mengecat pagar. Tapi pagarnya berwarna merah dan cat di tangannya berwarna biru, seperti coretan di dinding museum. Bu Robert, seorang guru matematika, kembali ke ruang kelas setelah mengunjungi kantor kepala sekolah dan menyesap kopinya. Dia langsung memuntahkannya karena alih-alih kopi ada tinta biru di dalamnya. Bisakah kamu mengetahui siswa mana yang menjahilinya? Yang ini, lihat di tangannya ada noda tinta. Bu Taylor bekerja di sebuah komite seleksi dari sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada posisi terbuka untuk seorang peneliti, dan dia memeriksa para pelamar. Banyak di antaranya yang palsu, dikirim oleh orang yang nggak memenuhi syarat atau dibuat oleh robot. Tugasnya adalah menyaring lamaran yang asli, dan dia butuh bantuanmu. Mari kita mulai dengan yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini lamaran yang asli? Nggak, sepertinya ini nggak asli. Gadis ini lahir pada tahun 2003, jadi usianya 19 tahun. Dia terlalu muda untuk mendapatkan gelar PhD. Dia pasti berbohong. Oke, ini satu lagi. Bagaimana menurutmu? Tampaknya ini juga palsu. Lihatlah hari ulang tahunnya. Nggak ada tanggal 29 Februari di tahun 1991. Aplikasi ini pasti dibuat oleh robot.
Oke, kalau begitu inilah kandidat berikutnya. Apa pendapatmu? Wanita muda ini tampak jujur. Saranku, pertimbangkan dia. Ini kandidat lainnya. Bagaimana menurutmu? Dia juga terlihat jujur. Berikutnya, kandidat ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan atau semuanya baik-baik saja? Tentu saja enggak. Lihatlah foto itu. Itu adalah foto kucing yang diambil secara acak. Orang nggak menggunakan foto seperti itu dalam CV mereka, itu pasti foto palsu yang dibuat oleh komputer. Oke, satu kandidat terakhir untuk dipertimbangkan. Diterima atau tidak? Bagaimana menurutmu? Tertulis bahwa orang tersebut berasal dari Narnia. Narnia adalah tempat fiksi, gak ada dalam kehidupan nyata. Jadi, CV ini pasti palsu juga. Seorang wanita menelepon polisi dan melaporkan bahwa dia dirampok. Dia bilang dia sedang berada di kamar mandi restoran, sedang merapikan riasan wajahnya ketika seseorang menyerangnya dari belakang. Dia nggak bisa melihat orang tersebut dan nggak tahu seperti apa rupanya. Polisi nggak percaya. Kenapa? Wanita itu sedang merapikan riasan wajahnya, jadi dia sedang bercermin. Jika seseorang mencoba mendekatinya dari belakang, dia pasti akan melihat orang tersebut. Jadi, dia berbohong dan mengarang seluruh ceritanya. Bukuk pergi berlibur bersama ketiga putrinya, Kaya, Ruby, dan Emma. Mereka sedang berada di pantai dan Bukuk harus pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah bisnis. Gadis-gadis itu tetap tinggal, tapi ibu mereka melarang mereka masuk ke dalam air tanpa pengawasannya. Jadi mereka seharusnya membaca atau membangun istana pasir. Ketika Bukuk kembali, dia tahu bahwa salah satu putrinya nggak mendengarkannya. Yang mana? Kaya, lihat rambutnya basah. Ini nggak akan terjadi kalau dia nggak masuk ke dalam air. Ada perampokan di sebuah lingkungan. Seseorang mencuri bibit bunga langka dan indah dari Bu Peterson yang dia bawa dari luar negeri. Polisi menginterogasi beberapa tetangga. Pak Clark bilang, aku sama sekali nggak bekerja di kebunku. Bu Moore bilang, Bu Peterson menunjukkan benih-benih ini dan memberiku beberapa, tapi aku nggak pernah mencuri apapun. Pak Campbell berkata, aku mengurus urusanku sendiri. Siapa yang mencuri benihnya? Pelakunya Pak Clark. Dia bilang dia nggak merawat kebunnya, tapi kebunnya terlihat terlalu bagus untuk kebun yang dibiarkan. Di alam semesta paralel, hanya diperbolehkan untuk bersenang-senang dan makan permen. Gak ada yang pernah membaca atau belajar. Bu Relim pulang ke rumah setelah hari yang panjang dan menyenangkan di sebuah klub dan bertanya kepada putrinya apa yang telah mereka lakukan. Hana bilang dia menonton TV seharian. Elle bilang dia menghabiskan hari di taman air. Ava bilang dia dan teman-temannya maraton makan permen. Namun, Bu Relim tahu bahwa salah satu putrinya berbohong dan sebenarnya menghabiskan waktu seharian untuk belajar. Siapa dia? Itu Hana. Lihat, TV-nya mati, tapi ada sebuah buku di tempat tidurnya. Dia pasti sedang membacanya. Pada akhir pekan, Keira dan teman-temannya seharusnya merayakan ulang tahun seorang teman secara online. Tapi Keira merasa nggak enak badan dan nggak ikut. Pada hari Senin, dia sekolah. Dia menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi dan dia nggak punya listrik atau internet seharian. Jadi, dia menghabiskan hari itu di depan komputer, menulis makalah ujian tengah semester. Teman-temannya nggak percaya. Kenapa?
Kalau nggak ada listrik, dia nggak akan bisa menggunakan komputernya karena komputer nggak akan berfungsi tanpa listrik. Aku akan terus memeriksa seberapa besar perhatianmu, dan ini ada beberapa tugas lagi untukmu. Sekarang aku akan menunjukkan 2 apartemen, dan kamu harus mencari tahu apartemen mana yang dirampok. Siap untuk memulai? Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Salah satu jendela apartemen ini rusak, jadi jelas apartemen yang ini. Oke, bagus. Sekarang yang berikutnya. 2 apartemen dari 2 orang yang berbeda. Yang mana yang dirampok? Yang satu ini terlalu berantakan untuk menjadi kekacauan biasa. Aku berani bertaruh apartemen itu dirampok. 2 apartemen lainnya. Bisakah kamu melihat yang mana yang telah dibobol orang? Ada noda kotoran di lantai. Seseorang yang mengenakan sepatu bot telah berada di sini. Jadi menurutku, itu adalah apartemen yang dirampok. Oke, kita akan terus melihat apartemen. Tapi sekarang tugasmu adalah menentukan siapa yang tinggal di sana, apa profesi orang tersebut. Mari kita mulai dengan yang mudah. Bagaimana dengan apartemen ini? Lukisan, kuas, semua itu pasti milik seorang seniman. Bagaimana dengan yang satu ini? Ada ide? Samsak, sarung tinju, dumbbell, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Bisa dibilang ada seorang petinju yang tinggal di sana. Perhatikan baik-baik, bagaimana menurutmu? Sebuah meja besar, banyak monitor dan keyboard, mikrofon, headset, poster beberapa video game. Aku yakin itu adalah kamar seorang gamer atau streamer. Bagaimana dengan kamar yang bagus dan bersih ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang dapat menunjukkan profesi orang yang tinggal di sini? Ada ballet bar, dan ada juga beberapa tutu di dalam lemari. Ini adalah kamar seorang balerina. Dan beberapa tugas lagi. Aku akan menunjukkan beberapa foto dan kamu harus menemukan apa yang salah atau janggal dari foto tersebut. Ini yang pertama. Bagaimana menurutmu? Ada manusia di permukaan bulan, tapi mereka nggak pakai baju antariksa. Gambar lain yang berhubungan dengan ruang angkasa. Apa kamu melihat kesalahan? Perhatikan lebih dekat. Itu bukan bulan, itu adalah Saturnus. Bagaimana dengan foto ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang janggal di sini? Lihatlah cara orang ini memakan pisang. Kamu sedang berjalan di jalanan. Ada peringatan di sebuah pos tentang manusia kadal yang menyerang penduduk kota. Kamu ingat pernah menyelidiki kasus ini, tapi kamu nggak bisa menemukan reptil itu. Sekarang kamu harus pergi ke taman. Selama beberapa hari, manusia serigala besar telah menakut-nakuti penduduk di sana. Kamu tahu, manusia serigala itu memiliki seorang istri. Dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantunya kembali ke bentuk manusia. Kamu menemukan 3 gadis. Masing-masing dari mereka mungkin adalah istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta istrinya untuk mendekatinya, tapi nggak ada satupun dari gadis-gadis itu yang mengakui bahwa dialah yang kamu butuhkan. Jadi, kamu harus membuat pilihan sendiri. Kamu lihat bulu-bulu pada pakaian gadis ini? Itu adalah bulu serigala, yang berarti dia adalah istrinya.
Dia berjalan ke arah monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah menjadi manusia. Kamu sedang berjalan kembali ke mobil dan mendengar jeritan yang berasal dari dalam air. Seorang wanita berteriak minta tolong. Kamu berlari ke sungai dan berenang ke arah wanita yang tenggelam. Namun saat mendekatinya, kamu melihat 3 orang. Mereka semua berteriak, tapi hanya satu yang benar-benar manusia dan membutuhkan pertolongan. Sisanya adalah Putri Duyung yang ingin memikatmu ke kerajaan mereka. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana wanita yang asli? Menyelam dan periksa siapa yang memiliki buntut ikan. Emily memenangkan undian dan sekarang dia bisa memilih hadiahnya. Ada 3 pilihan, mobil Ferrari baru, tas tangan Gucci, dan sepatu Jimmy Choo. Coba perhatikan lebih dekat dan beritahu hadiah mana yang harus dia pilih. Emily harus memilih tas tangan. Logo Ferrari dan Jimmy Choo salah, jadi mobil dan sepatunya pasti palsu. Jadi 3 orang sahabat akhirnya bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan beberapa hal. Val memesan kue besar dengan buah. Simon meminta segelas soda. Dan Leo mengeluarkan sebuah wafer energi dari tasnya dan mulai memakannya. Pelayan membawakan kue dan soda, lalu pergi. Simon minum dari gelasnya, tapi Val nggak menyentuh kuenya. Kenapa? Ada irisan tomat dan mentimun di atasnya. Val meminta kue buah. Seorang arkeolog berjalan melewati hutan lebat di sebuah pulau nggak dikenal. Dia mencari harta karun yang berharga, sebuah cangkir kuno berusia 2000 tahun. Jika berhasil mendapatkannya, dia bisa menjual artefak tersebut dengan harga jutaan dolar. Dia keluar ke sebuah danau kecil dengan air terjun. Dia menyelam di bawah air dan melihat 2 gua. Cangkir itu ada di dalam salah satunya. Kemana arkeolog itu harus pergi? Berpikirlah lebih cepat, dia kehabisan udara. Dia harus berenang ke gua sebelah kiri. Gelembung-gelembung udara melayang keluar, yang berarti ada daratan kering di dalam gua. 3 orang sedang duduk di trotoar. Mereka semua mengenakan pakaian kotor dan terlihat lelah. Masing-masing dari mereka berharap dapat uang dari orang-orang yang lewat. Namun, gak ada yang membantu mereka karena salah satu dari tunawisma ini hanya berpura-pura miskin. Orang yang lewat melihat ini dan gak ingin membantu mereka. Menurutmu, siapa yang berpura-pura? Lihat pria botak ini. Kamu bisa melihat jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Samantha telah berkeliaran di padang pasir selama beberapa jam. Pasirnya sangat panas, sehingga dia nggak bisa menyentuhnya. Samantha melihat sebuah tenda jauh di depan. Itu jelas bukan fatamorgana. Gadis itu mempercepat langkahnya dan mencapai tempat itu. Dia menemukan sebotol air, 2 butir telur, dan sebuah penggorengan di dalamnya. Samantha memuaskan dahaganya. Sekarang dia merasa lapar. Tapi makan telur mentah di padang pasir berbahaya, bisa-bisa keracunan. Samantha memutuskan untuk menggoreng telur. Dia berkeliling untuk mencari kayu bakar, tapi nggak menemukan apa-apa selain bukit pasir yang tak berujung. Bagaimana Samantha bisa memasak telur? Dia bisa meletakkan panci di atas pasir. Pasirnya panas, matahari akan menambah panasnya, dan telur akan tergoreng. Setelah mandi, Albert menyadari bahwa dia kehilangan cincin kawinnya. Tampaknya cincin itu jatuh ke saluran pembuangan. Oh tidak, istrinya akan segera pulang ke rumah dan dia pasti akan menyadari kehilangan ini. Sang istri memasuki apartemen. Dia melihat suaminya, memintanya untuk berbalik dan menarik cincin itu dari rambutnya.
Cincin itu tersangkut di sana saat dia sedang mandi. Tapi bagaimana sang istri tahu cincin itu ada di sana? Albert sedang menghadapnya. Ada cermin di belakang Albert. Sang istri melihat cincin itu dalam pantulan. Dua produser film yang hebat sedang sarapan di sebuah restoran mahal. Mereka mendiskusikan anggaran untuk sequel film yang sangat sukses dan menghasilkan 500 juta dolar di box office. Mereka berbicara dengan sangat pelan karena menyebutkan detail-detail penting dari naskahnya. Mereka menduga ada orang yang akan menguping pembicaraan mereka. Para produser itu benar. Beberapa orang yang penasaran memang menguping pembicaraan mereka. Bisakah kamu menemukan mereka? Seorang pria di meja sebelah memegang majalah secara terbalik. Jelas sekali, dia nggak membacanya. Dia pasti sedang mendengarkan para produser. Gadis di sebelah sana adalah seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang menjulur keluar dari ranselnya. Lihat, dia akan mempost video dan para penggemar bisa membaca gerak bibir sang produser. Pria itu sedang makan salad, tapi kalian bisa melihat mikrofon yang tersembunyi di rambutnya yang panjang. 3 orang sedang mengantre di depan gerobak es krim. Orang pertama mengambil es krim dari penjualnya. Orang di belakangnya gugup, tangannya dimasukkan ke saku. Orang ketiga sedang melihat sesuatu melihat teropong. Siapakah di antara mereka yang merupakan seorang polisi? Lihat orang pertama, dia membawa radio polisi di sakunya. "Di mana uangku?" teriak pemilik restoran. 30 menit lagi hari kerja berakhir, tapi nggak ada uang di mesin kasir. 3 karyawan bekerja hari ini, tapi mereka bersumpah belum menyentuh uang itu. Mereka bilang nggak ada pelanggan di restoran. Sang bos nggak percaya. Dia mengamati para karyawannya, mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Linda mengenakan kacamata hitam, celana jeans, dan kaos modis. Dia juga punya ponsel yang mahal. Michael mengenakan pakaian desainer yang mahal. Sarah mengenakan jaket biasa dan rok panjang. Menurutmu, siapa yang mencuri uang itu? Mereka semua mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah tanda di pintu, tertulis buka. Ini berarti orang-orang yang melewati restoran melihat tanda tutup. Para karyawan lupa membaliknya, dan itulah sebabnya gak ada pelanggan. Langit berbintang, udara sejuk yang segar, bukit pasir yang tak berujung, api unggun kecil, dan sebuah tenda. Tempat ini seperti di negeri dongeng. Sarah selalu ingin menghabiskan malam di gurun pasir. Dia memotret bintang-bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini adalah malam yang sempurna. Terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah. Semuanya nggak nyata. 2 tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang tidur. Apa tanda-tanda ini? Dua bulan bersinar di langit. Seekor kepiting laut sedang melihat Sarah dari pasir. Tapi kalajengkinglah yang biasanya hidup di gurun, bukan kepiting laut. Mary membuka matanya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing. Ada banyak sampah di dalam ruangan. Sebuah lampu merah berkedip-kedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Mary bisa pergi melalui pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia perlu mengambil beberapa barang yang berguna dari ruangan itu. Tapi apa? Dia hanya bisa memilih 2 barang. Yang mana? Mary perlu mengambil peralatan selam dan masker. Lihatlah jendela kecil itu, ada ikan berenang. Mary sedang berada di bawah air. Keluarga Millers dan Johnson akan berlibur. Keluarga mana yang punya anak perempuan? Perhatikan lebih dekat koper-koper mereka.
Keluarga Millers punya 2 koper, tapi keluarga Johnson punya 3. 1 koper lagi pasti punya putri mereka yang mungkin baru saja pergi sebentar. Mari pindah ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudari kembar, Alicia dan Ada, datang mengunjungi ibu mereka. Namun, salah satu saudari kembar ini memiliki pacar dari Thailand yang telah dia kunjungi sebelum ibunya. Bisakah kamu mengetahui yang mana? Norwegia adalah negara yang dingin di bagian utara. Selain itu, saat ini sedang musim dingin, tapi nggak seperti saudari kembarnya. Ada berkulit sawo matang, mungkin karena dia baru saja menghabiskan liburannya di negara yang hangat. Seperti Thailand, di tempat pacarnya. Jadi, itu pasti dia. Cepat-cepat mengunci pintu sambil ngos-ngosan. Pendirianmu soal mistis ini pun mulai goyah. Jangan-jangan emang beneran ada. Tapi gimana mungkin? Sorot mentari mulai jatuh mengenai ranjang mewah berhiaskan spray cantik. Rasa lelah mulai datang menderamu. Lalu kamu mulai tiduran di ujung ranjang. Gak apa-apa kali ya kalau kamu bisa tidur sebentar. Setelah bangun, pikiranmu pasti akan jernih lagi. Baru juga memejamkan mata, kupingmu sudah mendengar gemerisik spray. Kamu gak berani buka mata untuk ngecek langsung. Apa ini cuma mimpi? Jemari yang tadi menyentuhmu mulai meremas lehermu. Kamu langsung bangun, meraih ponsel, dan segera merekam. Tapi kok gak ada apa-apa? Yang ada cuma ranjang kosong. Barusan itu cuma mimpi apa beneran sih? Phew, ternyata cuma mimpi buruk. Memangnya apa yang baru saja kamu sadari? Waktumu cuma 6 detik. Saat kamu tiduran tadi, mataharinya masih bersinar. Tapi sekarang sudah ada rembulan. Kamu juga kedinginan tuh. Oke lah, mending keluar dari situ aja deh. Saatnya ngecek ruangan lain. Kamu melewati lorong yang diterangi obor dan lilin. Perut keronconganmu tiba-tiba memecah keheningan. Wah, kamu lapar parah. Di hadapanmu ada pintu kayu yang agak terbuka. Aroma makanan lezat mulai menggoda indera penciumanmu. Asik, masuk ah. Matamu disambut oleh meja besar penuh dengan piring porselen dan alat makan perak. Semua makanannya kelihatan enak. Ada kaviar, lobster, buah-buahan, daging-dagingan, dan banyak sekali hidangan penutup. Beberapa orang sudah duduk mengitari meja. Saat kamu berjalan mendekat, mereka langsung berpaling ke arahmu. Semua sosok itu ternyata vampir. Kok kamu bisa tahu? Coba deh cari tahu dalam 5 detik. Semua makanan yang terhidang di meja nggak tersentuh sedikit pun. Semua vampir itu sedang menunggu hidangan utamanya. Kamu, buruan kabur. Kamu kembali masuk ke lorong tadi, lalu menyusuri koridor gelap. Semua vampir itu mulai mengejarmu sambil berteriak. Di ujung koridor ada 3 pintu. Pintu pertama punya simbol api, yang kedua simbol ular, dan pintu ketiga bertuliskan keluar. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Padahal para vampir sudah semakin dekat. Aduh, apa yang harus kamu lakukan? Waktumu cuma 4 detik sebelum kamu dimangsa vampir. Pakai kunci yang tadi kamu temukan di pondok vampir aja. Bagus, pintunya ngebuka. Akhirnya kamu bisa kabur ke halaman dan mengunci pintunya lagi. Sang rembulan mengintip dari balik awan putih pekat. Setelah berhasil menyelinap ke halaman, kamu langsung membuka pintu belakang kastil. Di sampingnya terdapat gambar werewolf. Waduh, gak boleh berisik nih. 5 menit kemudian, sampailah kamu di jembatan panjang. Seorang wanita cantik sudah berdiri di ujung jembatan. Dia melambaikan tangannya agar kamu segera mendekat. Tapi kok ada yang ngeganjel ya? Jangan-jangan dia werewolfnya. Wah, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Gak mungkin lah kalau mau nyebrang jembatan ini. Balik lagi ke kastil juga gak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tahu kalau wanita itu bukan werewolf? Cari jawabannya dalam 10 detik ya. Selamat mencoba.
tunggu sampai bulannya nggak terhalang awan. Wah, intuisimu mantul juga. Setelah terkena cahaya bulan, wanita itu mulai berubah jadi werewolf yang imut. Kemudian, kamu balik lagi ke halaman kastil dan menutup pintu di belakangmu. Tapi kenyataannya, kamu berdiri di halaman luar. Para vampir berdiam di kastil dan werewolf sudah menunggu di luar. Belum lagi, zombie mulai berlarian menuju ke arahmu. Kamu terjebak, Lagian kenapa juga sih pakai datang ke kastil angker begini segala? Kamu segera mengeluarkan ponsel untuk merekam video perpisahan. Tak lupa, kamu bilang makasih ke semua followermu atas dukungan dan komentar mereka selama ini. Akhirnya kamu percaya kalau makhluk gaib beneran ada. Kamu juga berjanji gak akan ada lagi uji nyali di tempat-tempat seperti ini. Itu pun kalau kamu selamat. Zombie terus mendekatimu dan si werewolf merubuhkan pintu. Oh, bagus. Rasa takutmu seketika lenyap. Dan kamu tahu kalau semua ini cuma settingan. Hah? Gimana kamu bisa tahu? Coba tonton video perpisahannya lagi. Kamu akan tahu kalau semuanya palsu. Waktumu 10 detik untuk mencari petunjuknya. Kamu lihat cowok yang bawa kamera di belakangmu kan? Itu loh, yang berdiri di dekat jendela menara. Para zombie berhenti menggeram. Semuanya berseru, kejutan! Ternyata mereka bukan zombie, tapi cuma manusia biasa yang pakai make up tebal. Pintu itu kemudian terbuka dan wanita tadi melepaskan kostum werewolfnya. Senyum manis terulas di wajahnya. Para vampir juga keluar dari kastil sambil menenteng taring palsunya. Semuanya udah diatur oleh para fansmu. Mereka ingin menakutimu dan akhirnya berhasil juga. Meski dongkol setengah mati, kamu tetap seneng banget karena masih bisa hidup. Oke, sekarang kita lihat jawaban benarmu yuk. 1-3 poin, kayaknya kamu bakal kesulitan deh kalau harus bertindak dalam situasi stres. Sering-sering nonton video teka-teki ya. Selain itu, latih dirimu agar tetap tenang dan fokus. 4-6 poin, kamu baru akan panik saat mengalami hal yang sangat buruk. Buatmu, hantu gak akan bikin kamu takut. 7-10 poin, widih, nyalimu gede banget. Kamu selalu tahu cara menaklukkan semua situasi. Tapi kamu masih penasaran, gimana ya para fansmu itu bikin efek mengambang saat hantunya berdansa? Keren banget sih. Mereka cuma saling pandang, lalu bilang, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Maksudnya apa? Gak ada hantu yang berdansa kok." Kamu langsung merinding setengah mati. Jeng jeng jeng.